Nina sedang menunggu tukang sayur keliling yang biasa lewat di depan rumahnya. Tak lama kemudian Pak Darto tukang sayur keliling datang dengan gerobak yang penuh sayur segar. Mbak Nina udah nunggu dari tadi ya? Iya Pak. Ngomong-ngomong, ini tomatnya seger-seger ya? Berapa harga sekilonya? Ya Mbak, baru aja ambil tadi subuh dari kebun, sekilonya 12.000 aja. Wah, lumayan juga ya. Tapi ya udahlah, saya ambil sekilo deh. Sama bayamnya 1 ikat. Lalu datang seorang perempuan berpenampilan mewah. Dia adalah Bu Ratna yang terkenal suka pamer kekayaan. Wah Bu Ratna, kalung emasnya mengkilap banget Bu. Pasti mahal banget ya Bu? Oh iyalah, tentu aja. Ini emas asli 24 karat. Dibeli langsung dari butik perhiasan ternama di kota. Harganya jangan ditanya, pasti bikin kaget. Wah, bagus banget ya Bu. Saya juga pengen punya yang kayak gitu. Tapi ya gimana, duitnya belum cukup. Ya iyalah, beda kelas Mbak. Kalau mau punya yang begini, harus usaha lebih keras dong. Hidup itu harus naik level. Hehe, iya sih Bu. Ngomong-ngomong, Bu Ratna mau beli sayur di tempat saya ya? Sayur di sini juga bagus loh, malah lebih segar karena langsung dari petani. Ya, tapi tetap aja saya nggak mau yang murah-murah gini. Saya mau beli kentang yang paling besar dan paling bagus ya. Saya bayar berapa aja deh, asal kualitas nomor 1. Wah, hebat ya Bu Ratna, bisa beli tanpa lihat harga. Kalau saya sih harus pintar-pintar milih yang bagus tapi tetap hemat. Orang kaya mah beda. Hahaha. Dari kejadian tadi pagi, Nina ingin ikut pamer, tapi dia sadar tidak punya apapun yang bisa ditunjukkan. Kalau aku punya sesuatu yang bisa dipamerin, pasti Bu Ratna bakal diem aja. Tapi aku punya apa ya? Baju biasa aja, perhiasan gak ada, tas juga cuma satu-satunya ini. Mbak Nina, masih di rumah aja. Saya habis belanja nih. Lihat deh tas baru saya. Limited edition, harganya ya cukup buat beli 10 motor lah. Iya Bu, keren banget. Warna emasnya nyala ya, kelihatan mewah banget. Iya dong, barang mahal itu beda. Kalau dipakai tuh langsung berasa auranya. Nah, kalau Mbak Nina sendiri beli apa hari ini? Ada yang baru nggak? Atau cuman bisa beli tomat tadi pagi? Iya Bu, saya juga ada yang baru nih. Ini nih, sendal saya yang baru. Empuk banget loh dipakainya. Hehe. Merek Slow loh. Oh, sendal. Ya, memang sih nyaman itu penting. Apalagi itu bukan merek yang terkenal. Cocok sih buat Mbak Ninanya. Ya udah deh, saya mau pulang dulu. Abis ini mau coba perawatan wajah. Katanya kulit bisa lebih glowing kalau pakai serum berlian. Nah, Mbak Nina, tapi kenyataannya orang miskin kayak kamu ya bakal gitu-gitu aja. Beda sama saya yang sudah di atas. Kita lihat aja nanti Bu. Hidup ini berputar. Siapa tahu suatu hari saya bisa membuktikan kalau ucapan ibu salah. Ya, mimpi aja terus Mbak Nina. Tapi ingat, mimpi tanpa usaha itu percuma. Nina masuk ke rumah dengan hati panas karena hinaan Bu Ratna. Dengan nada kesal, Nina meminta suaminya membelikan perhiasan agar bisa pamer seperti Bu Ratna. Oh, kamu ini kenapa? Kok kelihatannya marah gitu toh? Aku muak Pak, aku capek dihina terus sama Bu Ratna. Dia selalu pamer kekayaannya, perhiasan, tas mahal, semuanya. Aku gak mau terus-terusan diremehin. Kita itu gak perlu dengerin omongan orang lain loh. Hidup itu bukan cuma tentang pamer harta. Kami gampang ngomong Pak. Tapi aku yang tiap hari ketemu dia harus denger hinaannya. Dia bilang aku miskin, gak bakal sukses, gak punya apa-apa buat dibanggakan. Kita gak miskin Bu, kita itu cukup. Kita masih bisa makan, punya tempat tinggal. Itu sudah lebih daripada cukup. Cukup buat siapa? Buat dia. Aku ini gak ada apa-apanya. Aku juga mau punya perhiasan, Bayu. Aku mau kelihatan berkelas seperti dia. Perhiasan?
Nina, perhiasan itu mahal. Kita punya kebutuhan lain yang lebih penting, Bu. Aku gak peduli. Aku mau kamu beliin aku perhiasan biar Bu Ratna tahu kalau aku juga bisa tampil mewah. Kamu yakin kebahagiaan kita ditentukan dari pendapatan orang lain? Apa artinya punya perhiasan kalau hati kita itu nggak tenang, Bu? Aku udah bilang kita nggak punya cukup uang buat beli perhiasan. Semua uang yang kita punya itu buat kebutuhan sehari-hari. Itu dia masalahnya, Pak. Kenapa sih kita selalu kekurangan? Kenapa aku harus hidup susah begini? Kamu pikir aku itu nggak capek, Bu? Aku kerja banting tulang tiap hari, tapi uangnya memang segitu-gitu aja. Mau gimana lagi? Itu karena kamu gak becus cari duit. Lihat suami Bu Ratna, bisa kasih dia hidup mewah, sementara aku cuma bisa dapat hidup begini. Oh, jadi sekarang aku yang salah. Kamu pikir gampang cari uang, nah? Aku udah usaha sekuat tenaga, tapi kamu malah menyalahkan aku. Iya, karena kamu gak punya ambisi. Kalau kamu pinter, kita gak bakal hidup miskin kayak gini. Pinter. Kamu pikir uang itu jatuh dari langit, ha? Kamu cuma bisa ngeluh tanpa usaha apa-apa. Aku ngeluh karena aku capek hidup miskin. Aku pantas dapat yang lebih. Kalau kamu itu pengen lebih, kenapa nggak cari sendiri aja? Jangan cuma bisa menyalahkan orang. Aku udah berusaha, Pak. Tapi kamu gak pernah mendukung aku. Semua keputusan selalu harus lewat kamu. Dan kamu gak pernah bikin kebahagiaan aku. Kebahagiaan? Kamu pikir kebahagiaan itu cuma soal harta? Aku itu sudah kerja keras tapi kamu nggak pernah puas. Mau sampai kapan kau begini, Nina? Sampai aku gak perlu lagi dihina orang seperti Bu Ratna. Aku muak, Pak. Aku muak menjadi orang yang selalu dianggap rendah. Dan aku tuh muak. Kamu selalu menyalahkan aku. Aku itu capek diperlakukan seperti ini terus, Bu. Aku cuma mau hidup enak, Pak. Aku cuma mau merasa dihargai. Dan aku tuh cuma mau istri yang bisa bersyukur. Kamu itu gak pernah lihat seberapa keras aku itu berusaha loh, Bu. Aku lihat, Pak. Tapi aku gak bisa pura-pura bahagia kalau kenyataannya kita masih begini-begini aja. Bu, kita ini tim. Kalau ada masalah, kita itu selesaikan bareng-bareng, bukan saling menyalahkan. Aku itu gak bisa lagi, Bu. Aku capek. Capek dengan semua yang kamu tuntutkan. Capek? Kamu capek? Aku yang setiap hari dihina orang. Kamu pikir aku gak capek? Aku muak hidup kayak gini, Bayu. Aku muak sama kemiskinan ini. Aku muak punya suami yang gak bisa kasih aku apa-apa. Jadi semuanya salahku kan? Aku sudah kerja sampai badan remuk pun, aku tuh udah usaha pun, tapi buat kamu itu gak akan pernah cukup, Bu. Kerja? Kerja apa? Ngumpulin receh yang bahkan gak cukup buat makan layak. Aku butuh kepastian, Pak. Aku butuh hidup yang lebih dari ini. Terus aku itu harus apa, ha? Merampok, jual diri. Apa yang kamu mau, Bu, dari aku? Aku itu bukan penyihir yang bisa bikin uang itu jatuh dari langit tiba-tiba. Aku mau suami yang bisa kasih aku masa depan. Aku mau hidup tanpa dihina orang seperti Bu Ratna. Aku gak mau jadi bahan tertawaan. Hah? Kamu pikir aku itu senang begini? Kamu pikir aku itu nggak sakit hati dengan ocehan-ocehan yang cuma bisa menyalahkan aku? Aku itu udah cukup, Bu. Aku tuh udah muak. Kalau kamu udah muak, kenapa gak pergi aja sekalian? Oke, kalau begitu aku pergi. Hah? Apa? Aku gak mau terus jadi kambing hitam buat semua kemarahanmu itu. Aku tuh gak akan tinggal di sini lagi kalau kamu itu cuma bisa lihat aku itu sebagai seorang beban. Pak, jangan. Aku gak bisa lagi, Bu. Aku udah cukup, selamat tinggal. Bayu kemudian berjalan keluar pergi dari rumah. Beberapa bulan kemudian, karena ditinggal sang suami, Nina kesulitan untuk hidup karena tidak ada yang memberinya uang. Aku lapar, aku benar-benar lapar. Sudah 3 hari ini aku cuma makan nasi dengan garam. Dulu aku tidak pernah membayangkan hidupku akan jadi seperti ini. Aku pikir dengan kepergian Bayu, aku akan bisa hidup lebih baik. Aku pikir aku akan terbebas dari kehidupan yang menyedihkan. Tapi sekarang aku bahkan tidak punya uang untuk membeli makanan yang layak. Semua orang yang dulu ku anggap teman sekarang berpaling dariku. Bu Ratna masih tertawa melihatku seperti ini. Dia pasti berpikir aku memang pantas hidup begini. Aku selalu iri kepadanya, selalu ingin seperti dia. Tapi sekarang aku bahkan tidak tahu bagaimana caranya bertahan sampai besok. Aku gak bisa lagi, Bu. Aku udah cukup, selamat tinggal. Pak, aku menyesal. Aku butuh kamu. Kemudian tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah toples kecil yang berisi cookies yang tergeletak di meja. Cookies? Aku ingat, aku dulu sering bikin cookies sama ibu.
Semua orang suka, bahkan teman-teman sekolahku selalu minta resepnya. Kenapa aku nggak coba jualan cookies aja? Aku nggak boleh terus begini. Aku harus bangkit. Kalau aku bisa bikin cookies yang enak, aku cuma butuh modal. Nina buru-buru meraih ponsel itu mencari kontak sahabatnya Sari dan juga menelponnya. Halo Nina, udah lama banget kita nggak ngobrol. Kamu gimana? Hai, Sari, aku baik. Aku mau minta tolong. Tolong apa, Nin? Suara kamu kok beda? Kamu baik-baik aja kan? Aku butuh pinjaman uang. Aku pengen mulai usaha bikin cookies, tapi aku nggak punya modal sama sekali. Aku janji bakal balikin secepatnya, Sari. Aduh, Nina, aku pengen banget bantu, tapi apa, Sari? Kamu kan selalu bilang kita sahabat, kan? Aku baru aja pakai hampir semua tabunganku buat DP rumah nih. Aku cuma bisa kasih sedikit. Aku nggak punya banyak uang lebih sekarang. Paling aku cuma bisa minjemin 200.000 aja. Gimana? Nggak apa-apa, Sar. Yang ada aja. Aku butuh banget soalnya. Udah aku TF ya, Nin. Aku beneran pengen bantu, tapi keadaanku juga lagi sempit, Nin. Tapi kalau ada cara lain yang bisa aku lakuin buat bantu, bilang aja ya. Iya, makasih, Sar. Aku ngerti kok. Aku bakal cari jalan lain. Nina sempat bingung karena meskipun sudah meminjam uang, dia hanya bisa mendapat sedikit dan hanya bisa digunakan untuk membeli bahan-bahan dasarnya saja. Tidak cukup untuk membeli topping cookiesnya. Ya Tuhan, bahkan setelah minjem uang, jumlahnya nggak cukup. Aku cuma bisa beli bahan dasar, gula, tepung, mentega. Tapi untuk toppingnya, coklat, kacang, keju, aku nggak punya cukup uang buat itu. Tapi kalau aku terus mikirin ini, aku nggak akan mulai. Yang penting beli bahan dasar dulu. Masalah topping, nanti aja lah dipikirin. Aku bisa cari cara lain buat dapat toppingnya. Nina berdiri dan bergegas pergi ke grosir. Selamat siang, Mbak. Mau cari apa? Siang, Pak. Saya mau beli bahan dasar buat bikin cookies. Tepung terigu sekilo, gula pasir setengah kilo, mentega seperempat kilo. Oke, ada lagi? Enggak, cukup itu aja dulu. Oke, totalnya jadi segini ya, Mbak. Oke, setidaknya aku sudah punya bahan dasarnya. Toppingnya nanti aja. Aku pasti bisa cari jalan keluarnya. Nina berjalan pulang sambil membawa kantong belanjaannya. Pikirannya terus mencari cara agar ia bisa mendapatkan topping untuk cookiesnya. Aku bisa cari coklat bekas di dapur. Atau mungkin tanya ke tetangga kalau ada sisa coklat atau kaca yang nggak terpakai. Atau aku jual dulu cookies tanpa topping. Tapi apa ada yang mau beli? Pusing banget. Tiba-tiba kakinya tersandung sebuah kerikil kecil. Kantong belanjaannya hampir terjatuh. Aduh, sial. Apalagi nih? Aduh, sakit banget. Dasar, kerikil gak guna. Udah bikin aku jatuh. Udah masalah aja. Seakan hidupku belum cukup berantakan. Tapi saat ia memperhatikan lebih dekat, bentuk kerikil itu terlihat unik. Bentuknya kecil bulat dan teksturnya mirip dengan topping cookies seperti coklat chip. Ini Nina mengambil kerikil tersebut. Ini mirip banget sama topping cookies. Bentuknya kecil. Teksturnya pas kayak coklat chips ya. Atau aku aja yang mulai kelaparan. Gila ya. Aku benar mikir buat pakai ini. Tapi kenapa enggak? Topping gratis, nggak butuh modal. Tinggal dipolos dikit. Bisa banget sih dicoba. Kalau aku sukses, aku bakalan jadi orang yang pertama yang bikin cookies topping kerikil. Bayangin, Nina Rock Cookies. Hahaha, keren banget. Lalu dia mengambil kerikil itu juga dan membawanya pulang.
Setelah Nina sampai di rumahnya, Nina kemudian mencampur adonan cookiesnya dengan kerikil. Oke, ini dia. Ini mungkin ide paling gila yang pernah aku punya. Tapi aku nggak punya pilihan lain. Aku harus coba. Kalau ini berhasil, mungkin bisa jadi awal kesuksesanku. Adonan dasarnya sih gampang. Tapi bagaimana kalau aku benar-benar mencampurkan kerikil ini? Gimana kalau ternyata ini justru jadi tren baru? Atau malah jadi bencana besar? Hahaha, siapa sih yang pertama kali kepikiran buat makan kerang atau jamur? Mungkin aja cookies kerikil ini bakal jadi revolusi kuliner ya. Sudahlah, udah terlanjur sejauh ini, nggak ada jalan mundur. Kalau berhasil, aku bisa kasih nama cookies batu atau Clones Rock Cookies. Wah, keren juga kedengarannya. Wah, bentuknya sih bagus, nggak ada yang kelihatan aneh. Tapi rasanya gimana ya? Keesokan harinya Nina berjualan cookiesnya dan tanpa disangka-sangka banyak orang yang membeli cookies miliknya. Hari ini adalah hari dari segalanya. Aku nggak tahu gimana reaksi orang-orang, tapi aku harus yakin kalau ini bisa berhasil. Cookies, cookies, enak, ayo dibeli, dibeli. Wah, ada cookies baru nih. Cookies apa ini, Mbak? Ini cookies spesial Mas Rehan. Di luar ada sensasi unik di dalamnya. Cobain deh. Wah, menarik juga. Berapa harganya? 5.000 aja per biji, Mas. Tapi kalau beli 5, saya kasih bonus 1. Kok ada yang keras ya, Mbak? Oh, itu bagian dari teksturnya, Mas. Saya sengaja buat lebih crispy supaya lebih unik dibanding cookies biasa. Sensasi baru kan? Ya juga ya. Rasanya enak tapi nggak beda ya. Iya, Mas. Cookies ini punya tekstur spesial yang bikin nggak bosen dikunyah. Lagi pula sehat loh. Bisa buat latihan gigi lebih kuat. Cookies unik, penasaran juga nih. Saya coba satu deh. Mbak, seriusan ini cookies? Kok ada yang keras banget? Iya, Mas. Itu bagian spesialnya. Cookies ini dibuat dengan teknik khusus untuk menghasilkan kerenyahan yang nggak biasa. Jamin beda dari yang lain. Unik sih. Ya udahlah, saya beli 3 buat dibawa pulang. Hari itu cookiesnya laku keras, jauh di luar ekspektasinya. Aku nggak nyangka cookies aku benar-benar laris. Mungkin ini memang jalanku menuju sukses. Di malam hari saat Nina ingin menghitung keuntungan dia, merasa sangat bahagia karena dia mendapat uang yang banyak. Ya ampun, aku nggak nyangka ini jauh lebih banyak dari yang aku bayangkan. Cookiesku laris manis, orang-orang benar-benar suka. Jadi totalnya, wah, bisa buat beli bahan lagi. Bahkan ada sisa buat aku tabung. Ini baru awal, Nina. Aku bisa bikin lebih banyak lagi besok. Atau harus lebih serius. Aku bisa bikin usaha ini lebih besar atau bisa jadi sukses. Bayu, andai saja kamu lihat ini, pasti kamu gak akan percaya kalau aku bisa sejauh ini. Ini baru permulaan. Aku akan terus maju. Sejak saat itu, Nina terus menggunakan cara curangnya dan mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa dan bisa membeli barang-barang mewah dan juga mahal. Bu Ratna, yang penting rezeki lancar ya, Bu. Halo kalian, rakyat jelata nan miskin. Astagfirullahaladzim, Mbak Nina. Ini beneran Mbak Nina toh? Iya dong, Pak. Sekarang saya udah beda, nggak seperti dulu lagi. Mbak Nina luar biasa. Dulu saya ingat banget Mbak masih berjuang jualan kecil-kecilan. Sekarang lihat deh, jadi orang kaya beneran. Iya dong, Pak. Nggak semua orang bisa sukses, tapi saya bisa. Sekarang lihat sendiri, siapa yang lebih kaya dari sini? Kaya sih kaya, tapi hati-hati Nina. Hidup itu berputar, jangan sombong. Bu Ratna takut ya? Nggak nyangka kalau saya bisa lebih sukses dari ibu. Hahaha, dulu ibu hina saya.
bilang saya nggak akan bisa naik kelas. Sekarang lihat siapa yang lebih tinggi. Sukses itu bukan cuma soal uang, Nina. Percuma kaya kalau sikapnya nggak berubah. Jadi sekarang ibu sok bijak. Dulu ibu juga sombong kan. Sekarang ngerasain sendiri rasanya diremehkan. Jangan kira kamu menang selamanya. Nina, kamu bisa aja jatuh kapan aja. Ya, kalau saya jatuh pun masih ada uang buat bangkit lagi. Beda sama ibu kan. Kalau jatuh langsung habis. Wah, nggak ada gunanya saya ngomong sama orang kayak kamu. Bu Ratna berbalik dengan kesal kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Lihat Pak Darto. Sekarang saya yang menang. Menang? Emang lagi ada acara apa, Bu? Nggak ada apa-apa sih, tapi ya intinya aku menang. Ya deh, ya. Ngomong-ngomong, Mbak Rinanya mau beli sayur apa nih? Beli? Oh enggak Pak, saya nggak beli sayur. Saya udah beli di mall sayurannya. Nggak level beli sayuran di tempat ke Bapak. Saya kesini karena saya cuma mau pamer aja ke Bu Ratna. Oh seriusan, Mbak? Cuman mau pamer? Oh. Yaudah Pak, aku pulang dulu ya Pak. Semangat Pak jualan sayurnya. Ya elah, orang kaya zaman sekarang mah sombong-sombong ya. Belum tahu kalau dia itu nanti kena azab. Saat hendak sampai ke rumahnya, tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah menjadi mendung gelap. Kenapa tiba-tiba gelap begini? Perasaan tadi masih siang. Di langit sebuah cahaya besar meluncur turun dengan kecepatan yang sangat tinggi. Meteor raksasa jatuh tepat ke arah rumahnya Nina. Tidak! Rumahku hancur. Semua habis. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ini mimpi. Aku baru aja menikmati kemenangan. Kenapa Tuhan melakukan ini padaku? Kenapa? Apa salahku?